Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Daring Miss Afifah. Saatnya kita belajar bahasa Indonesia kelas 7 di semester ganjil. Kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang cerita narasi atau fantasi ataupun imajinasi. Ya, berhubungan dengan imajinasi itu membahas tentang hayalan. Imajinasi berkaitan dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada. Tapi di sini setiap orang mempunyai dan mengalami imajinasi yang berbeda-beda. Walaupun objek yang diamati sama, belum tentu imajinasi setiap orang itu sama terhadap objek yang diamati. Kegiatan berimajinasi ini dapat melatih kreativitas seseorang. Kalau di sini konteksnya adalah kreativitas si penulis. Dalam kesempatan kali ini, di cerita narasi atau imajinasi, ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi, ciri, dan jenis cerita imajinasi. Yang kedua adalah unsur-unsur cerita imajinasi. Dan yang selanjutnya, struktur dan kebahasaan cerita imajinasi. Dan yang terakhir, penyusunan cerita imajinasi. Langsung saja, yang pertama kita bahas tentang definisi. Cerita fantasi atau imajinasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi di mana dunia imajinatif yang diciptakan oleh si penulis. Yang pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dapat dijadikan biasa. Tema cerita imajinasi yaitu ada gaib, supranatural, dan futuristik. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya sumber cerita imajinasi itu diperoleh dari hasil fantasi atau hayalan si penulis. Lanjut kita membahas tentang ciri-ciri. Yang pertama, mengandung keajaiban, keanehan atau kemisteriusan. Di mana cerita imajinasi mengungkapkan aspek-aspek supranatural atau kegaiban yang tidak ditemui di dunia nyata. Yang kedua, memiliki ide cerita. Ide cerita dalam cerita imajinasi bersifat terbuka terhadap daya hayal si penulis. Ide penulis tidak dibatasi juga oleh realitas atau kenyataan yang ada. Dan yang selanjutnya, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Rangkaian peristiwa cerita imajinasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita imajinasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Yang keempat, memiliki tokoh unik atau memiliki kesaktian. Dan yang selanjutnya bersifat fiksi, yang mana fiksi adalah suatu cerita atau bukan kejadian yang nyata. Dan yang terakhir, bahasanya itu variatif dan ekspresif. Biasanya juga penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Kita berlanjut untuk membahas jenis. Ada dua jenisnya, yang pertama berdasarkan latar cerita dan yang kedua berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan yang nyata. Kalau latar ceritanya berarti membahas tentang masa lampau. Biasanya di situ tokoh dan latar cerita menggunakan nama pada zaman dahulu. Kalau waktu sezaman, misalnya seperti di novel dan cerpen yang membahas tentang masa sekarang. Kalau waktu yang futuristik, dia biasanya cerita imajinasi yang terjadi di masa yang akan datang. Yang pertama, cerita imajinasi total. Cerita imajinasi total berisi imajinasi pengarang terhadap objek tertentu secara menyeluruh. Jadi, di dalamnya itu mulai dari nama, objek, kota, semua adalah rekaan dari pengarang atau si penulis. Bagaimana dengan cerita imajinasi irisan? Kalau di sini cerita imajinasi yang diungkapkannya memang hasil dari hayalan si pengarang, tapi masih menggunakan nama dalam kehidupan yang nyata.
Oke, kita mulai membahas tentang unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan utama dari sebuah karya yang digunakan penulis untuk mengembangkan suatu ceritanya. Contoh, temanya adalah cinta. Berarti di situ bisa saja membahas tentang cinta terhadap orang tua, tanah air, atau terhadap kekasih. Dan yang selanjutnya adalah tokoh atau penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Dan yang selanjutnya adalah watak dan perwatakan, di mana di sini pelukisan tokoh tersebut ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan aspek yang dilakukan dalam tindakan. Selanjutnya adalah alur. Alur itu bisa disebut juga dengan plot. Dalam cerita, alur memiliki 3 jenis. Secara gampangnya dia ada alur maju, ada alur mundur, dan juga ada alur campuran. Kalau maju biasanya disebut dengan alur konvensional. Berarti dia membahas cerita dari awal sampai akhir. Kalau alur mundur atau disebut dengan non konvensional, berarti dari akhir ke awal. Jadi membahas tentang masa lalu. Kalau campuran berarti dia bisa maju dan mundur. Kita membahas tentang latar sekarang. Latar atau setting biasanya dia membahas tentang tempat, waktu, dan juga tentang latar sosialnya. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Sudut pandang ada 3. Yang pertama ada sudut pandang orang ketiga, yaitu biasanya dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Biasanya dia menyebutkan nama atau tokoh-tokoh yang lainnya. Dan yang kedua sudut pandang orang pertama, di mana di situ dia menyebut ia adalah si aku, tokoh yang mengisahkan dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah sudut pandang campuran. Dalam mengisahkan cerita, pengarang menghubungkan atau menggunakan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga, jadi digabung. Kita membahas tentang gaya bahasa. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa si pengarang. Yang terakhir adalah amanat, di mana di sini amanat berisi tentang pesan moral. Biasanya pesan moral itu muncul setelah konflik terjadi. Kita membahas tentang unsur ekstrinsik. Jadi dia unsur yang membangun dari luar. Yang pertama latar belakang pengarang, semangat zaman, nilai-nilai, bisa nilai moral, sosial, agama, pendidikan, dan nilai budaya. Selanjutnya kita membahas tentang struktur cerita imajinasi. Yang pertama ada orientasi atau orientation. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh, suasana, latar, dan lain sebagainya. Bisa membahas tentang tempat, waktu, peristiwa yang terjadi pada tokoh. Yang selanjutnya adalah komplikasi atau complication dalam bahasa Inggris. Pada bagian ini tokoh utama menghadapi rintangan ketika mencapai cita-citanya dalam bagian konflik mulai terjadi. Dan ini berisi tentang ilustrasi konflik utama dari inti cerita. Resolusi atau resolution. Pada bagian ini berisi tentang penyelesaian masalah. Dimana di sini bisa dengan sad ending atau akhir yang menyedihkan atau akhir yang bahagia. Akan tetapi ada juga cerita imajinasi yang membiarkan pembaca atau pendengar menebak akhir dari cerita tersebut. Selanjutnya, kebahasaan cerita imajinasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti. Jadi, dalam cerita imajinasi menggunakan kata ganti seperti aku, kamu, dia, dan nama-nama yang lainnya. Yang kedua, penggunaan kata yang mengarahkan panca indera untuk mendeskripsikan latar, di mana tempat, di tengah hutan, suasana yang mencekam, waktu mungkin pukul 12 malam. Selanjutnya, penggunaan pilihan kata dengan makna kias atau makna khusus. Karena ini cerita imajinasi, biasanya membahas tema-tema tertentu kan. Ini contohnya si penyihir putih. Kenapa dia disebut penyihir putih? Karena diibaratkan sebagai penyihir yang baik. Kata sambung penanda urutan waktu. Ini juga penting ya. Contohnya, setelah perjuangan yang cukup melelahkan, akhirnya semua berakhir dengan bahagia. Jadi di sini kata sambungnya ada setelah dan akhirnya. Penggunaan kata ungkapan
ungkapan keterkejutan. Contoh, tiba-tiba penyihir hitam menyerang. Nah, wujudnya dari kata tiba-tiba. Dan yang terakhir, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contoh, pasukan penyihir hitam mendekat, teriak-teriak warga kalang kabut. Oke, ini adalah poin terakhir dari materi kita, penyusunan cerita imajinasi. Bagaimana sih cara menyusunnya? Ada 4 ya. Yang pertama, menentukan atau menemukan ide penulisan. Ide penulisan dapat ditemukan dengan mengamati objek yang nyata lalu diberi imajinasi. Contoh, kalian sedang di kebun stroberi, maka kalian mengamati stroberi atau kebun tersebut dan memberi imajinasi pada hal yang kalian amati. Nah, selanjutnya, penggalian ide cerita. Ide cerita yang telah kamu temukan dapat digali lebih dalam lagi. Contoh yang tadi, stroberi, berarti kamu bisa juga membahas atau mencari buku referensi berkaitan dengan stroberi. Bisa berkaitan dengan hama di kebun stroberi atau bagaimana cara atau merawat stroberi. Selanjutnya, membuat rangkaian cerita. Setelah mendapat ide cerita, tema juga sudah didapat, silakan membuat rangkanya atau membuat rangkaiannya. Nah, berdasarkan dari semua langkah tadi, bisa dirancang, dikembangkan watak tokohnya, latar dan dialog sehingga menjadi cerita yang utuh. Uji kompetensi. Ada 2 perintah di sini, perhatikan kutipan cerita berikut. Perintah yang pertama, tentukan struktur ceritanya. Dan yang kedua, tentukan tema, tokoh, dan latar cerita dari cerita Aku Belum Mati dan Masih Ingin Bermain. Silakan ditulis di buku tugas, jangan lupa diberi nama, kelas, bisa juga diberi tanggal pemberian tugasnya. Nah, cukup di sini untuk video pembelajaran kali ini. Jangan lupa jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya. Pastinya akan ada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.